Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita sejarah pendidikan dan kita akan menampilkan presentator kita, Saudara Gading Wirabwana ya, Coba. tentang sejarah pendidikan masa pengaruh Islam di Indonesia. Ya, ini sudah siap. Silakan. Seperti biasa ya, mekanisme presentasi maksimal 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya dengan audiens selama Baik, ya maksimal 30 menit dan setelah itu ada nanti ya apa dari saya, urian dari saya atau refleksi dari saya. Ya silakan bisa baik, dimulai, saudara Gading. baik Pak, izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi semuanya yang hadir di Zoom meeting pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Yudiartono, Magister Pendidikan, selaku eh, dosen, dan juga para rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Baik, pagi hari ini saya akan memulai presentasi saya dengan materi sejarah pendidikan masa pengaruh Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Jadi Islam mulai masuk ke Indonesia itu sejak abad ke-7 Masehi hingga 13 Masehi. Dan berkembang luas melalui peran pedagang, ulama, dan dakwah kultural. Karena pada masa itu adalah masa perdagangan. Terutama pada Asia yang terlebih. Di dalam perjalanannya tentu bangsa-bangsa Arab ini tidak hanya sekedar berdagang, namun juga memiliki tujuan lain yaitu menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Dengan cara biasanya ketika mereka singgah, mereka tidak hanya sekedar singgah lalu pergi kembali, namun mereka juga uh, menikah dengan pribumi dan akhirnya melahirkan keturunan-keturunan mereka yang beragama Islam. Dan terus seperti itu. Pada akhirnya Islam menyebar luas dan hingga sampai saat ini menjadi agama yang paling banyak atau mayoritas di Indonesia. Nah, yang kita bahas kali ini adalah pendidikan, dari sektor pendidikan. Pendidikan menjadi sarana penting dalam penyebaran agama Islam. Ya, dalam proses penyebarannya, pendidikan menjadi alat utama untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Nah, tentu kita saat ini tahu teman-teman sekalian bahwasanya eh, sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kita tahu kenapa? Karena memang dari dulu, dari awal masuknya agama Islam ini, pendidikan adalah sektor utama untuk menyebarkan. Jadi tidak heran kalau saat ini kita menjumpai banyaknya pondok pesantren dan sebagainya di sekitar kita. Ya, ada dua jenis lembaga pendidikan Islam tradisional pada masa itu. Yaitu ada masjid, selain juga digunakan untuk tempat beribadah, tempat bersembahyang umat Islam, ternyata masjid juga menjadi sarana pendidikan pada masa itu. Kenapa demikian? Karena di dalam masjid banyak sekali ulama-ulama pada waktu itu untuk mensiarkan agama Islam. Nah, masjid ini juga digunakan untuk istilahnya kalau sekarang branding. Jadi pada saat itu agama Islam menggunakan masjid untuk membranding agama mereka dengan cara ya, selain untuk beribadah juga menempatkan pendidikan-pendidikan di dalamnya. Maka tak heran masjid-masjid
yang tua, masih tertua. Ada yang contoh seperti di Kudus sana, sampai saat ini juga masih aktif digunakan sebagai sarana pendidikan agama Islam. Yang kedua ada pesantren. Pesantren ini sebenarnya sudah sangat lama, sudah sangat-sangat tua kalau bisa dibilang. Nah, pada masa itu para pendahulu kita pendidikan pesantren sebagai sekolah daripada mengenyam pendidikan Islam lebih dalam kembali. Jadi kalau kita tahu pesantren yang terkenal seperti pesantren Tebuireng, nah itu merupakan sarana pendidikan yang sudah lama sekali, dan juga pesantren telah melahirkan banyak sekali para ulama dan tokoh-tokoh perjuangan nasional. Seperti itu. Ya, materi pendidikan Islam. Jadi di dalam pengajaran pendidikan Islam tentu banyak materi dan juga metodenya. Di dalam materi Islam yang pertama adalah tentu Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan Hadis ini sangat penting karena pedoman umat Islam sendiri adalah Al-Quran seperti itu. Dan yang kedua ada fikih, tauhid, dan akhlak. Fikih, tauhid, akhlak ditekankan untuk lebih memperdalam keyakinan diri kepada Tuhan seperti itu. Jadi fikih, tauhid, dan akhlak ini adalah kesinambungan yang sangat fundamental bagi materi pendidikan Islam seperti itu. Dan yang ketiga adalah bahasa Arab. Karena kita tahu selain ayat Al-Quran juga berbahasa Arab dan tidak bisa dilatinkan atau dibaca secara bahasa Indonesia, tentu kultur budaya Arab sangat melekat pada waktu itu. Karena banyaknya pedagang dari Arab ini semakin kita ini contohnya, kalau pada masa penjajahan Belanda tentu mayoritas memakai bahasa Belanda, apapun memakai bahasa Belanda. Nah, kalau kita kembali kepada masa itu, masa penyebaran agama Islam, tentu yang mendominasi adalah orang Arab. Nah, bahasa Arab ini menjadi bahasa yang penting pada waktu itu. Kita lanjut ke metode pengajaran. Kita bisa lihat ini adalah mungkin ilustrasi ya, ilustrasi pengajaran di masa lampau. Itu yang pertama ada sorongan, murid membaca depan guru. Jadi murid diperintahkan untuk membaca di depan guru agar mungkin dalam menurut saya adalah untuk melatih mental daripada seorang murid. Ini dengan metode sorongan. Yang kedua ada bandongan, guru membaca murid menyimak. Ya seperti ini. Seperti kita biasanya sekolah, guru tentu membacakan materi dan kita sebagai murid menyimaknya. Dan ada halokah, diskusi dalam lingkaran. Jadi diskusi yang merujuk pada suatu hal. Jadi itu mungkin para murid untuk melingkar dan guru ada di tengah. Jadi fokus semua murid ada di guru dan tidak lepas dari materi yang diajarkan dari guru. Dan yang terakhir ada hafalan. Quran. Peran pendidikan Islam. Sejauh ini kita tahu bahwa agama Islam adalah agama mayoritas, agama dengan masyarakat
terbanyak di Indonesia. Tentu sangat memungkinkan sekali bahwa pendidikan Islam ini sangat menimbulkan efek yang luar biasa bagi negara terutama. Yang pertama adalah mencetak ulama dan tokoh masyarakat. Nah, ulama dan tokoh masyarakat hingga hari ini kita ketahui adalah seseorang yang paling berjasa untuk menyebarkan agama Islam melalui pengajian dan melalui dakwah-dakwahnya hingga bahkan merajuk ke pemikiran intelektual seperti itu. Maka kita tahu pada waktu itu ada tokoh pahlawan yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan ulama dan juga tokoh masyarakat yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak tokoh ulama yang lain, namun pada kali ini saya memberi contoh beliau. Yang kedua adalah sarana dakwah dan perlawanan penjajah. Dakwah memang pada waktu itu bertujuan untuk menetralisir masyarakat yang hidup pada waktu itu, karena tidak bisa kita nggarai bahwa pada waktu itu mungkin pemahaman daripada sumber daya manusia pada masa itu memang belum sebaik saat ini. Maka dakwah itu sangat penting untuk merubah mindset masyarakat yang ada pada waktu itu untuk menjadi lebih baik. Dan juga untuk sarana perlawanan penjajah. Dengan banyaknya kekuatan, dengan banyaknya masyarakat, elemen Islam pada waktu itu. Tentu kesatuan ini sangat berarti untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kita tahu bahwa pada saat perang kemerdekaan, banyak dari pesantren, dari pengikut ulama-ulama ini mendirikan laskar-laskar jihad pada waktu itu untuk melawan penjajah. Contoh pada pertempuran 10 November di Surabaya, banyak sekali laskar-laskar jihad yang bergabung untuk melakukan penyerangan terhadap sekutu di Surabaya. Dan yang terakhir yaitu melestarikan ilmu keislaman dan budaya lokal. Tentu akulturasi budaya sangat sering kita jumpai. Jadi seperti kalau kita ada tradisi, kalau di lokal di sini ada bancaan seperti itu. Sebenarnya itu adalah akulturasi budaya yang ditumbuhi dengan aksen-aksen keislaman di dalamnya. Jadi peran pendidikan Islam ini juga sangat positif. Selain dia juga mengajarkan ilmu keislaman, dia juga tetap mempertahankan budaya lokal, kearifan lokal agar tidak hilang. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas tentang peran pendidikan Islam di Indonesia, sangat-sangatlah positif dan banyak sekali. Pengaruh terhadap sistem pendidikan nasional, yaitu yang pertama, pesantren bertransformasi menjadi madrasah. Kita ketahui sekarang madrasah adalah sekolah unggulan yang paling diminati pada hari ini. Bahkan kadang sekolah negeri kalah muridnya dengan murid madrasah. Dan ini adalah fakta. Karena banyak dari kita sudah mempercayakan bahwa madrasah mengajarkan ilmu agama yang lebih dalam dan juga positif. Kenapa pesantren bertransformasi? Karena juga seiring perkembangan zaman, kebutuhan daripada sumber daya manusia, peningkatan SDM ini perlu dilakukan pengembangan yang lebih baik, yaitu banyak pesantren menjadi madrasah. Mereka juga bisa melahirkan ijazah
Kita juga tahu teman-teman di sekitaran Madiun juga banyak pesantren yang bertransformasi juga menjadi madrasah seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai moral Islam terintegrasi dalam pendidikan. Jelas. Karena dalam pendidikan yang saat ini kita ampu tidak lepas dari nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai moral Islam, ketuhanan yang Maha Esa yang sering sekali kita dengarkan. Kalau kita tahu ketuhanan yang Maha Esa, tentu di dalamnya pasti ada nilai-nilai moral agama Islam yang terdapat di dalam. Dan yang terakhir, lahirnya tokoh nasional dalam lembaga pendidikan Islam. Ya, pengaruh sistem pendidikan nasional ini tak jarang juga melahirkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar yang berperan aktif dalam membangun keberlanjutan negara kita. Banyak dari mereka lahir dari sistem pendidikan nasional dan juga lembaga pendidikan Islam. Sekarang ada Kementerian Agama, ya. Kementerian Agama ini sangat fundamental pada saat ini. Dan juga struktur-struktur kepengurusan kenegaraan yang berbasis Islam seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan Islam membentuk fondasi pendidikan nasional. Jadi peran pendidikan Islam ini sangat penting dan pada saat ini masih kita rasakan bahwa pendidikan yang kita ambil hari ini merupakan bagian dari pendidikan Islam yang terbentuk. Yang kedua, nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial masih relevan. Dari pendidikan Islam, nilai-nilai spiritual masih terjaga. Moral tentu karena pedoman kita ada di agama dan sosial kita. Karena di dalam pendidikan agama diajarkan ketiga aspek tersebut, spiritual, moral, dan sosial. Jadi sebaik mungkin diolah dan diaplikasikan dalam kehidupan pendidikan saat ini. Yang terakhir, yaitu pesantren dan lembaga Islam tetap eksis dan berkembang. Kembali lagi saya katakan bahwa pesantren dan lembaga Islam per hari ini sangat diminati dan banyak melahirkan kegiatan positif dan juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berperan aktif di dalam pemerintahan kenegaraan. Juga melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Maka yang dapat saya simpulkan pada materi kali ini yaitu pendidikan Islam sangatlah berarti untuk pendidikan. Masuk ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Gading Wirabuana atas prestasinya yang cukup lengkap ini ya. Dalam waktu ya 20 menit lebih sedikit lah ya. Ya, silakan saudara yang lain yang bertanya atau ada pernyataan atau ada tanggapan, silakan. Silakan teman-teman untuk bertanya. Ya, baiklah sambil menunggu pertanyaan ya. Ini saya sedikit review untuk materi ini ya.
eh, meskipun sudah cukup lengkap, tapi ini sedikit saya review ya, atau saya mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi Baik, Pak. istilah pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang khas sekali Indonesia, khas Indonesia. Dari sisi asal usul katanya saja, ini juga unik ya, karena pesantren itu sendiri dari kata pe, santri, dan an. Jadi kata dasarnya adalah santri yang ditambahi dengan awal pe dan an, jadi pesantren. Artinya adalah tempat belajar para santri. Biasanya dilengkapi dengan kata di depannya pondok ya, jadi pondok pesantren. Pondok sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab, ada yang menyebut sebagai dari kata punduk ya, artinya asrama. Sehingga pondok pesantren berarti asrama, tempat santri para santri belajar. Nah, yang menarik jadi adalah istilah pesantren. Karena kata dasarnya adalah santri. Sehingga ini mengesankan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang berpusat pada santri. Dari istilah saja sudah mencerminkan hal begitu ya. Nah, ini berbeda dengan misalnya istilah uh, perguruan ya. Seperti perguruan tinggi ya. Ini kan dari kata guru ya. Kata dasarnya guru ya. Sehingga ya mengesankan ini gurulah yang menjadi titik pusat ya atau sentralnya. Ya meskipun dalam apa faktanya bisa dua-duanya ya sama-sama berpusat pada murid atau santri atau mahasiswa ya atau siswa ya. Tapi dari istilah itu yang membedakan gitu ya. Pesantren dari kata santri ya nuansanya adalah berpusat pada santri. Kemudian tadi sudah dikemukakan tentang kurikulum di pesantren ya. Kurikulum ada isi apa mata-mata kurikulumnya sudah dijelaskan oleh Gade. Kemudian metodenya juga tadi ya sudah lengkap ya. Ada sorogan, ada bandungan, ada halako, ada hafalan ya. Itu metode pendidikan yang diterapkan di pesantren. Eh, kemudian apa tempatnya, tempat pendidikannya. Tadi sudah dijelaskan ada pada mulanya biasanya bertempat di langgar atau musola ya. Nah, biasanya eh, belum ada pesantren dulu. Biasanya ada seorang ustadz atau seorang kiai yang menerima santri ya, yang apa ada anak-anak ya yang ingin belajar kepada kiai ini. Biasanya pada mulanya bertempat di rumah kiai dulu belajarnya ya. Nah, tapi kemudian semakin hari semakin banyak yang belajar sehingga rumah kiai sudah tidak muat lagi, akhirnya dibuatlah langgar, langgar atau musola kalau sekarang ya, musola. Nah, kemudian tempat pendidikan itu beralihlah ke musola itu yang lebih luas ya, sehingga lebih banyak menampung uh, para santri. Nah, sekaligus di situ sebagai tempat ibadah bersama. Nah, kemudian ternyata langgar atau musola ini juga semakin tidak memenuhi apa secara tempatnya ya, kurang luas ya, karena semakin banyak santri yang datang dan tidak hanya dari sekitar ya, tapi juga dari daerah yang jauh juga banyak yang datang. Dan mereka karena yang jauh biasanya kemudian ada kebutuhan untuk bermalam, menginap ya. Sehingga kiai ini kemudian kemudian membangunlah asrama-asrama atau pondok-pondok tempat para santri yang jauh itu tinggal di situ. Jika didirikanlah pesantren, pondok pesantren, sehingga menjadi pondok pesantren. Ya. Jadi mulanya biasanya dari langgar atau musola, kemudian mulai dari rumah kiai, kemudian langgar atau musola, kemudian pondok pesantren. Nah di perkembangan berikutnya masuklah madrasah. Ya. Ini pengaruh-pengaruh dari sekolah-sekolah di Timur Tengah ya, yang model ada kelasnya ya, yang disebut dengan madrasah itu ya, kemudian masuk madrasah. Setelah madrasah ada pengaruh dari model-model pendidikan barat ya, yang model sekolah. Ya. Akhirnya pesantren-pesantren pun kemudian memasukkan sekolah-sekolahnya. Sehingga sekarang banyak pesantren yang ada sekolah SD-nya bahkan sampai ke perguruan tinggi ya, sekolah-sekolah model barat. Itu perkembangannya sampai hari ini kira-kira begitu ya, dari sisi tempat pendidikannya. Kemudian dari sisi ini ya, ini juga penting ini elemen-elemen dalam pondok pesantren. Nah, ini biasanya diidentifikasi oleh para ahli ada beberapa elemen ya. Yang pertama ada santri dan kiai tentu ya. Terus yang kemudian ada eh, tempatnya ya, ada pondok pesantrennya untuk bermalam para santri, ada masjid, kemudian ada kitab kuning, kitab kuning ya, yang tadi apa berisi tentang materi-materi apa pelajaran tadi ya. Nah, ini biasanya diidentifikasi sebagai elemen penting ya dalam pondok pesantren, santri, kiai, masjid,
pondok pesantren kitab kuning. Ya, ada 5 apa elemen penting ya dalam pondok pesantren. Ya, kemudian peran-peran tadi sudah cukup lengkap ya. Peran-peran pondok pesantren dalam pendidikan nasional, bahkan ya sekarang sudah ada tersendiri ya dalam pesantren itu, apa di dalam sistem pendidikan nasional itu ya apa, kalau dulu itu berat bermula menjadi pendidikan informal ya, sekarang ya banyak pesantren yang sudah mengadopsi berbagai lembaga pendidikan formal ya, sehingga ya dalam sistem pendidikan pesantren juga mengikuti ya sistem pendidikan nasional ya. Jadi mengadopsi sistem pendidikan nasional. Ya begitu kira-kira tambahan dari sedikit kita ya. Silakan ada pertanyaan. Monggo teman-teman bisa bertanya. Izin untuk bertanya Mas Gadeng. Ya silakan saudara Nega. Sedikit saja, seperti yang kita ketahui itu minat para generasi muda itu terhadap pembelajaran pendidikan Islam itu agak berkurang ya dari tahun ke tahun. Itu bagaimana cara menjaga agar generasi muda itu tetap tertarik untuk belajar pendidikan Islam di era yang globalisasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nega, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan Mas Nega tadi adalah, kita ketahui seiringnya waktu makin hari pendidikan Islam kurang diminati. Terus bagaimana cara kita mempertahankan minat agar pendidikan Islam bisa bertahan bahkan lebih baik dan banyak peminatnya. Seperti itu ya Mas Nika ya. Iya betul Mas. Baik Mas Nika. Tentu menurut pandangan saya ya, untuk pendidikan Islam ini sebenarnya diterapkan atau diturunkan dari orang tua itu sejak kita masih kecil seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya ketika nanti kita jadi orang tua, kita harus mempersiapkan itu sejak dini. Jadi pengaruh orang tua itu sangat luar biasa. Apalagi menyangkut soal pendidikan dan pengetahuan keislaman seperti itu. Ya, dari kecil kita sudah dipernahkan atau diaturi untuk belajar ngaji seperti itu. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk mempertahankan bagaimana pendidikan Islam ini masih eksis, bertahan, dan juga bahkan jauh lebih baik. Karena biasanya ketika dari kecil sudah mengenyam merasakan pendidikan agama Islam, rata-rata 90% itu pasti nanti SD melanjutkan di madrasah, MI, nanti SMP masuk ke MTS, bukan sejak awal. Itu adalah cara kita untuk mempertahankan agar pendidikan Islam masih bisa berjalan dan juga terus berlanjut seperti itu. Kadangkala juga ada orang tua yang tidak memperhatikan itu, padahal itu merupakan suatu hal yang penting. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Nika. Terima kasih. Ya silakan. Ada umpan balik dari saudara Nega atau pertanyaan dari yang lain? Baik cukup. Terima kasih Mas Gadeng. Ya yang lain silakan. Ya baik, sambil menunggu yang lain, sedikit saya tambahkan ya tentang perkembangan pondok pesantren ya.
Kalau di masa lalu perkembangan pondok pesantren itu begitu ya. Jadi mulai dari tempat ngaji di rumah kiai, kemudian langgar atau musola, kemudian masjid, kemudian pondok pesantren, nah kemudian masuk madrasah dan sekolah. Itu perkembangannya dari itu ya. Nah sekarang apa? Pada umumnya sekarang itu prosesnya berkebalikan ya. Banyak pesantren yang pertama-tama yang dibangun atau yang diadakan adalah bangunnya dulu, kan gitu ya. Jadi pondok pesantrennya dulu baru dibangun dulu. Bahkan yang dengan apa gedung yang uh, megah gitu ya. Nah barulah setelah itu mencari santri, menerima pendaftaran santri, terus mencari ustadz atau kiai ya untuk mengajar. Nah, barulah kemudian pembelajaran di pesantren berlangsung. Nah, ini bedanya kecenderungan perkembangan pesantren di masa lalu dengan sekarang ya. Jadi dari kalau pas di masa lalu itu dari adanya santri ingin belajar kepada kiai, nah, kemudian kiai ini melayani para santri ini sampai kemudian besar-besar kiai sampai pesantren. Kemudian setelah itu ya kecenderungannya berbalik ya. Yang di pertama adalah bangunnya dulu gitu. Jadi belum ada santri, belum ada kiai, belum ada ustadznya, tapi bangunnya dulu diadakan. Barulah kemudian menerima pendaftaran santri, mencari ustadz ya, menerima pendaftaran ustadz atau pengajar ya. Nah itu kecenderungannya sekarang begitu ya. Ya itu tidak lepas dari situasi zaman saat ini ya. Memang uh, apa ya tingkat persaingan di dunia pendidikan yang semakin tinggi ya, sehingga pondok pesantren itu pun memoles diri ya agar bagaimana tidak uh, apa ya minatnya tidak semakin berkurang ya karena bisa berkalah saing dengan dunia pendidikan di luar pesantren ya, sehingga tidak mengherankan apabila pesantren-pesantren sekarang ya banyak mengadopsi ya, bahkan sampai ke pesantren yang ya apa berbasis teknologi dan seterusnya ya. Itu adalah rangka untuk menarik minat ya para santri yang di generasi saat ini dan uh, apa namanya pesantren-pesantren itu sekarang ya secara umum bisa dibagi dua sebenarnya ya. Ada pesantren tradisional atau pesantren salaf ya, yang dilakukan pesantren salaf dan pesantren modern ya, atau disebut dengan pesantren kholaf. Nah, itu pembagian secara umum pesantren saat ini ya. Jadi, pesantren salaf atau tradisional itu adalah pesantren yang betul-betul masih mempertahankan sebagai pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama ya, sebagaimana dulu sepanjang sejarahnya ya. Dan pada umumnya belum masukkan atau pelajaran-pelajaran yang bersifat umum ya. Jadi murni masih mempertahankan ajaran tradisional berbasis keagamaan, agama Islam. Sementara pesantren kholaf ya, pesantren modern, ini pesantren yang sudah memadukan ya antara pembelajaran keagamaan Islam dengan muatan-muatan kurikulum di luar pesantren ya, atau apa kurikulum uh, umum ya. Ya, ya sekarang secara umum banyak gitu ya. Masing-masing ini semuanya adalah punya kelebihan dan kekurangannya. Dan semuanya penting bagi pendidikan di Indonesia ya. Karena ya bagaimanapun para peserta didik yang ingin fokus